Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penyakit anemia. Jangan lupa disimak ya. Pengertian anemia. Anemia adalah kekurangan gizi di mana gizi tersebut berperan dalam pembentukan hemoglobin, baik karena kekurangan konsumsi atau karena gangguan absorpsi. Zat gizi yang bersangkutan dengan anemia adalah besi, protein, vitamin B6 yang berperan sebagai katalisator dalam sintesis hemoglobin. Vitamin C dapat mempengaruhi absorpsi dan pelepasan besi ke dalam jaringan tubuh, dan vitamin E yang mempengaruhi stabilitas membran sel darah merah. Parameter yang umum dipakai untuk menunjukkan anemia adalah hemoglobin, hematokrit, dan hitung eritrosit. Cut-off point anemia berbeda-beda antar kelompok, umur maupun golongan individu. Kelompok umur atau golongan individu tertentu dianggap lebih rentan mengalami anemia dibandingkan kelompok lainnya. Rujukan cut-off point anemia pada balita usia 12-59 bulan adalah kadar Hb di bawah 11 gram per dl. Anak usia sekolah usia 6-12 tahun kurang dari 12 gram per dl. Ibu hamil 11 gram per dl. Laki-laki lebih dari sama dengan 15 tahun dianggap mengalami anemia bila kadar Hb-nya kurang dari 13 gram per dl, dan wanita usia subur 15-49 tahun kurang dari 12 gram per dl. Ada beberapa klasifikasi anemia. Yang pertama, klasifikasi anemia berdasarkan pendekatan morfologi atau ukuran sel dan hemoglobin yang dikandungnya meliputi. Yang pertama ada makrositik. Pada anemia makrositik, ukuran sel darah merah bertambah besar dan jumlah hemoglobin tiap sel juga bertambah. Ada dua jenis anemia makrositik, yaitu anemia megaloblastik dan anemia non-megaloblastik. Anemia megaloblastik adalah kekurangan vitamin B12, asam folat, dan gangguan sintesis DNA. Sedangkan anemia non-megaloblastik adalah eritropoiesis yang dipercepat dan peningkatan luas permukaan membran. Yang kedua, mikrositik. Mengecilnya ukuran sel darah merah yang disebabkan oleh defisiensi besi, gangguan sintesis globin, porfirin, dan hem, serta gangguan metabolisme besi lainnya. Yang ketiga, normositik. Pada anemia normositik, ukuran sel darah merah tidak berubah. Hal ini disebabkan karena kehilangan darah yang parah, meningkatnya volume plasma secara berlebihan, penyakit-penyakit hemolitik, dan gangguan endokrin, ginjal, serta hati. Yang kedua, klasifikasi anemia berdasarkan zat gizi. Yang pertama, anemia zat gizi besi. Kedua, anemia gizi vitamin E. Ketiga, anemia gizi asam folat. Keempat, anemia gizi vitamin B12. Kelima, anemia gizi vitamin B6. Klasifikasi yang selanjutnya, jika dilihat dari beratnya kekurangan besi dalam tubuh, maka defisiensi dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, deplesi besi, yaitu cadangan besi menurun tetapi penyediaan besi untuk eritropoiesis belum terganggu. Yang kedua, eritropoiesis defisiensi besi. Cadangan besi kosong, penyediaan besi untuk eritropoiesis terganggu tetapi belum timbul anemia secara laboratorik. Yang ketiga, anemia defisiensi besi. Cadangan besi kosong disertai dengan anemia. Penyebab anemia. Yang pertama ada 3 penyebab anemia. Yang pertama itu defisiensi zat gizi. Jadi defisiensi zat gizi ini itu rendahnya asupan zat gizi baik hewani dan nabati yang merupakan pangan sumber zat besi yang berperan penting untuk pembuatan hemoglobin sebagai komponen dari sel darah merah atau eritrosit. Atau zat gizi lain yang berperan penting dalam pembuatan hemoglobin antara lain adalah folat dan vitamin B. Kemudian pada penderita penyakit infeksi kronis seperti TBC, HIV, atau AIDS, dan keganasan seringkali disertai anemia karena kekurangan asupan gizi atau akibat dari infeksi itu sendiri. Yang kedua ada perdarahan. Perdarahan ini tuh karena kecacingan dan trauma atau luka yang mengakibatkan kadar Hb menurun. Kemudian perdarahan juga karena menstruasi yang lama dan berlebihan. Kemudian yang ketiga ada hemolitik,
Jadi, perdarahan pada penderita malaria kronis perlu diwaspadai karena terjadi hemolitik yang mengakibatkan penumpukan zat besi di organ tubuh seperti hati dan limpa. Dan kemudian, pada penderita talasemia, kelainan darah terjadi secara genetik yang menyebabkan anemia karena sel darah merah atau eritrosit cepat pecah sehingga mengakibatkan akumulasi zat besi dalam tubuh. Dan itu, faktor-faktor penyebab anemia juga adalah status gizi yang dipengaruhi oleh pola makan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan, dan status kesehatan. Faktor-faktor yang melatar belakangi tingginya prevalensi anemia di negara berkembang adalah keadaan sosial ekonomi rendah meliputi pendidikan orang tua dan penghasilannya rendah, serta kesehatan pribadi di lingkungan yang buruk. Kemudian slide selanjutnya ada tanda dan gejala anemia. Jadi tanda-tanda anemia adalah 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Selain itu juga sering didapat keluhan seperti mata berkunang-kunang dan pusing, pucat pada mukosa kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan. Sedangkan gejala anemia dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama, gejala umum anemia. Gejala umum anemia adalah gejala yang timbul pada semua jenis anemia pada kadar hemoglobin yang sudah menurun sedemikian rupa di bawah titik tertentu. Gejala ini timbul karena anoksia organ target dan mekanisme kompensasi tubuh terhadap penurunan hemoglobin. Gejala-gejala tersebut apabila diklasifikasikan menurut organ yang terkena adalah yang pertama sistem kardiovaskuler, yang kedua ada sistem saraf, yang ketiga sistem urogenital, dan yang keempat ada epitel. Kemudian yang kedua adalah gejala khas masing-masing anemia. Jadi gejala khas yang menjadi ciri dan masing-masing jenis anemia adalah yang pertama ada anemia defisiensi besi seperti disfagia, atrofi papilida, dan stomatis angularis. Yang kedua ada anemia defisiensi asam folat yang seperti lidah merah. Yang ketiga ada anemia hemolitik, wiketrus dan hepatosplenomegali. Dan keempat ada anemia aplastik yaitu pendarahan kulit atau mukosa dan tanda-tanda infeksi. Kemudian yang ketiga ada gejala akibat penyakit dasar. Gejala akibat penyakit dasar yang menjadi penyebab anemia gejala ini timbul karena penyakit-penyakit yang mendasari anemia tersebut. Misalnya anemia defisiensi besi yang disebabkan oleh infeksi cacing tambang berat akan menimbulkan gejala seperti pembesaran parotis dan telapak tangan berwarna kuning seperti jerami. Kemudian selanjutnya ada pencegahan serta penanggulangan anemia di kalangan masyarakat. Jadi pencegahan dan pengobatan anemia dapat ditentukan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya. Jika penyebabnya adalah masalah nutrisi, penilaian status gizi dibutuhkan untuk mengidentifikasi zat gizi yang berperan dalam kasus anemia tersebut. Nah, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anemia akibat kekurangan konsumsi besi. Yang pertama itu dengan meningkatkan konsumsi besi dari sumber alami melalui pendidikan atau penyuluhan gizi kepada masyarakat, terutama makanan sumber hewani yang mudah diserap, juga makanan yang banyak mengandung vitamin C dan vitamin A untuk membantu penyerapan besi dan membantu proses pembentukan hemoglobin. Kemudian upaya kedua itu melakukan fortifikasi bahan makanan, yaitu menambah besi, asam folat, vitamin A, dan asam amino esensial pada bahan makanan yang dimakan secara luas oleh kelompok sasaran. Kemudian upaya yang ketiga, melakukan suplementasi besi folat secara rutin kepada penderita anemia selama jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kadar hemoglobin penderita secara cepat. Salah satu contoh penelitian kasus anemia dilakukan oleh Syakbani dan Sumarmi pada tahun 2016 dengan judul Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Santriwati di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. Menurut WHO, 2015, lebih dari 30% atau 2 miliar orang di dunia berstatus anemia. Salah satunya adalah negara berkembang Indonesia. Menurut Riskesdas tahun 2013, prevalensi anemia defisiensi besi sebanyak 22,7% pada remaja perempuan. Sedangkan anemia defisiensi besi pada remaja laki-laki mencapai 12,4%. Penyebab prevalensi anemia tinggi pada wanita disebabkan karena faktor konsumsi zat besi yang tidak cukup dan absorpsi zat besi yang rendah. Kemudian pendarahan
penyakit malaria, infeksi cacing, maupun infeksi lainnya. Serta remaja putri mengalami siklus menstruasi setiap bulan, namun lebih dari 50% kasus anemia yang tersebar di seluruh dunia disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi. Merujuk pada hasil penelitian yang terdahulu yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Islam Nganjuk, menunjukkan bahwa 97% mengalami defisit zat besi. Penelitian Noto Broto menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada santriwati sebanyak 87,5%. Kemudian, penelitian di Pondok Pesantren Al-Hidayah, prevalensi santriwati yang terkena anemia defisiensi zat besi sebesar 23,53%. Dari berbagai hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa masih banyak santriwati yang terkena anemia. Pada kejadian anemia yang diteliti oleh Sya'bani dan Sumarmi, dilakukan pengukuran untuk menilai variabel yang akan diteliti. Pertama, variabel bebas, yaitu status gizi. Menggunakan pengukuran antropometri berupa tinggi badan dan berat badan responden. Menilai status gizi digunakan indeks antropometri IMT/U. 2. Variabel terikat, yaitu kejadian anemia. Digunakan pengukuran biokimia atau cek laboratorium hemoglobin pada responden menggunakan alat hemoglobinometer dengan standar pembanding Hb normal sama dengan 12 mg/dl. Berdasarkan penelitian Sya'bani dan Sumarni 2016, kejadian anemia pada santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang timbul karena faktor host, agen, dan environment. Yang pertama, faktor host atau manusia. Pada responden dinilai berdasarkan kebiasaan makan responden, yakni responden jarang mengonsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang cukup. Sedangkan remaja putri sangat membutuhkan konsumsi zat besi yang tinggi untuk mengganti zat besi yang terbuang bersama darah haid. Yang kedua, faktor agen atau penyebab. Pada responden dinilai berdasarkan status gizi dan tingkat kecukupan zat besi yang kurang. Berdasarkan hasil uji statistik, terdapat hubungan yang bermakna akibat kejadian anemia dengan status gizi kurang dan tingkat kecukupan zat besi yang kurang. Yang ketiga ada faktor environment atau lingkungan. Pada responden dapat dinilai berdasarkan kepadatan kegiatan atau aktivitas santriwati di pondok pesantren, sehingga dapat menyebabkan kebiasaan makan yang berubah maupun status gizi yang tidak optimal. Pengukuran konsumsi makan dilakukan untuk mengukur variabel lain, seperti tingkat kecukupan asupan energi, tingkat kecukupan asupan zat besi, dan tingkat kecukupan asupan vitamin C. Pada pengukuran konsumsi makan, dilakukan menggunakan food recall pada responden selama 24 jam. Kemudian, hasil food recall dibandingkan dengan angka kecukupan gizi sesuai umur responden, yaitu 13-15 tahun. Berdasarkan Sya'bani dan Sumarni 2016, hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut. Sebagian besar tingkat konsumsi energi dari responden penelitian adalah kurang dari 80% AKG, yaitu sebanyak 85 responden atau 80,2%. Sedangkan tingkat konsumsi energi cukup lebih besar dari sama dengan 80% AKG sebanyak 21 responden atau 19,8%. Sebagian besar tingkat konsumsi protein dari responden penelitian adalah kurang
kurang dari 70% AKG, yaitu sebanyak 45 responden atau 42,5%. Selanjutnya, 20 responden atau 18,9% tingkat konsumsi proteinnya baik atau lebih besar dari sama dengan 100% AKG. Sedangkan tingkat konsumsi protein sedang atau 80% sampai 99% AKG sebanyak 41 responden atau 38,7%. Sebagian besar tingkat konsumsi vitamin C dari responden penelitian adalah kurang, yaitu sebanyak 92 responden atau 86,8%. Sedangkan tingkat konsumsi vitamin C cukup sebanyak 14 responden atau 13,2%. Sebagian besar tingkat konsumsi zat besi atau Fe dari responden penelitian adalah kurang, yaitu sebanyak 92 responden atau 86,8%. Sedangkan tingkat konsumsi zat besi cukup sebanyak 14 responden atau 13,2% responden. Rata-rata Z-score responden sebesar 0,154 dengan nilai yang paling rendah sebesar min 3,02 dan paling tinggi sebesar 2,68. Hasil penelitian menunjukkan dari seluruh responden terdapat 20 responden yang kurus sebesar 19%, sebanyak 56 responden yang normal atau 53%, sebanyak 30 responden yang gemuk atau 28%. Status anemia responden dapat dilihat dan dilakukan pengukuran kadar Hb responden. Pengukuran kadar Hb dilakukan dengan menggunakan alat hemoglobinometer. Diketahui bahwa sebesar 57% santriwati anemia dan sebesar 43% santriwati tidak anemia. Kadar Hb tertinggi santriwati sebesar 15,60 gram per dl, sedangkan kadar Hb terendah santriwati sebesar 5,50 gram per dl. Rata-rata kadar Hb santriwati sebesar 11,3 gram per dl. Rata-rata kadar Hb santriwati di bawah nilai cut-off point dari yang ditetapkan oleh WHO, yaitu sebesar 12 gram per dl. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan banyak salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.